Halo semua, kembali lagi dengan saya Hotmaulisa Ragina Pitu dengan NIM L1A118045. Saya merupakan mahasiswi dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah metode penelitian budidaya hutan mengenai rancangan peta terbagi. Sebelum memasuki lebih dalam, kita itu perlu mengetahui apa sih rancangan peta terbagi. Jadi, rancangan peta terbagi atau yang disingkat dengan RPT atau juga sering disebut dengan split plot design itu merupakan percobaan pola faktorial di mana satu faktor itu ditempatkan pada peta utama atau yang sering disebut dengan main plot, dan faktor yang lain itu ditempatkan sebagai anak peta atau disebut dengan subplot. Peta utama merupakan faktor yang dicoba dengan ketelitian yang lebih rendah, sedangkan anak peta merupakan faktor yang dicoba dengan ketelitian yang lebih tinggi. Peta utama itu dipandang sebagai kelompok bagi perlakuan anak petak karena pengacakan perlakuan pada anak petak itu terbatas di dalam peta utama. Faktor yang lebih penting biasanya ditempatkan pada anak peta, sedangkan untuk faktor yang kurang penting itu ditempatkan pada petak utama. Selanjutnya, pada percobaan penggunaan rancangan peta terbagi, kita dapat menggunakan salah satu rancangan dasar, yaitu seperti rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, atau rancangan dasar lainnya. Rancangan peta terbagi dapat diterapkan untuk tingkat keutamaan faktor yang berbeda dan tidak memerlukan unit percobaan yang besar. Jadi, pada percobaan rancangan peta terbagi itu tingkat ketelitian anak petak yang diuji diharapkan lebih akurat dibandingkan dengan petak utama, sehingga kadangkala dinyatakan sebagai latar belakang munculnya rancangan-rancangan ini, yaitu apabila seseorang lebih mementingkan satu faktor dibandingkan dengan faktor lainnya. Ternyata rancangan petak terbagi ini memiliki ciri khas loh. Apa saja sih ciri khas dari rancangan petak terbagi ini? Yang pertama, terdapat satu faktor atau lebih dipentingkan dari faktor yang lain. Yang kedua, salah satu faktor memerlukan tempat atau petak percobaan yang luas atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pada petak yang kecil. Dan ciri khas yang ketiga, itu suatu percobaan menggunakan waktu atau tempat sebagai faktor utama atau beberapa percobaannya persis sama, tetapi dilakukan dalam beberapa waktu atau pada lokasi atau tempat yang berbeda. Rancangan petak terbagi atau split plot design sederhana itu terdiri dari dua perlakuan. Misalnya, dapat dibagi menjadi main plot faktor atau disebut juga dengan petak utama, dan subplot faktor atau disebut juga dengan anak petak. Kemudian, dalam penentuan main plot faktor dan subplot faktor ini dapat ditentukan berdasarkan yang pertama adalah derajat ketepatan atau presisi, di mana faktor yang dikehendaki berpresisi tinggi itu ditempatkan sebagai subplotnya. Kemudian faktor yang belum berpresisi rendah itu ditempatkan sebagai main plotnya. Contoh, ada seorang pemuliaan tanaman merencanakan untuk menilai 4 varietas harapan dengan 3 taraf pemupukan dalam suatu percobaan, di mana itu faktorialnya 4 kali 3. Kemudian akan mengharapkan ketepatan lebih tinggi bagi perbandingan varietas daripada untuk respon pemupukan. Dengan demikian, ia akan membuat varietas sebagai faktor anak petak dan pemupukan itu sebagai faktor petak utama. Yang kedua,
yaitu ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Maksudnya itu, apabila adanya perbedaan respon yang lebih besar dari salah satu faktor, di mana petak utamanya adalah faktor yang memberikan perbedaan respon yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah praktek pengelolaan, di mana penempatan perlakuan sebagai petak utama itu dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis di lapangan. Misalnya, salah satu faktor memerlukan petak yang luas dan sukar sekali, maka itu dilakukan pada petak yang kecil. Jadi, untuk kepentingan praktis, faktor tersebut dapat ditempatkan sebagai petak utama. Nyata, dalam penggunaan rancangan petak terbagi ini juga memiliki kelebihan loh. Jadi, apa saja kelebihannya? Kelebihan yang pertama yaitu proses pengacakan lapangan lebih fleksibel dan efisien. Itu di mana pengacakan ini dapat dilakukan secara bertahap. Kelebihan yang kedua yaitu hasil lebih akurat pada salah satu faktor yang dianggap lebih penting. Jadi, faktor yang lebih penting dijadikan petak anakan karena nantinya akan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Selain memiliki kelebihan, ternyata penggunaan rancangan petak terbagi ini juga memiliki kerugian. Jadi, apa saja kerugian dari penggunaan rancangan petak terbagi ini? Antara lain, kerugian yang pertama itu pengaruh dari petak utama diduga dengan ketelitian yang lebih rendah dibandingkan dengan pengaruh interaksi dan pengaruh utama dari anak petaknya. Kerugian yang kedua yaitu analisis lebih kompleks dibandingkan rancangan faktorial serta interpretasi hasil analisisnya tidak mudah. Adapun ilustrasi mengenai kombinasi perlakuan dari dua faktor dengan menggunakan rancangan petak terbagi sebagai berikut. Di sini, faktor pertama itu disimbolkan dengan V yang akan kita jadikan menjadi petak utamanya. Sedangkan faktor kedua itu disimbolkan dengan U yang akan kita jadikan sebagai anak petak. Nah, untuk faktor pertama itu merupakan jenis varietas, di mana di sini ada dua taraf jenis varietas, yaitu yang pertama diberi kode dengan V1, kemudian yang kedua diberi kode dengan V2. Sedangkan anak petak atau petak anakannya itu terdiri dari dosis pupuk nitrogen dengan 3 taraf, di mana taraf yang pertama itu disimbolkan dengan U1, taraf yang kedua itu disimbolkan dengan U2, dan taraf yang terakhir disimbolkan dengan U3. Berikut ilustrasi kombinasinya. Totalnya terdapat 6 kombinasi perlakuan. Seperti yang kita lihat ada V1U1, V2U2, V1U3, V2U1, V2U2, dan V2U3. Kemudian itu dilakukan ulangan sebanyak 3 kali, sehingga total perlakuannya nanti yang kita peroleh adalah 18 unit percobaan atau 18 plot percobaan. Pertanyaannya, bagaimana kita akan melakukan pengacakan di lapangan? Nah, berikut adalah contoh pengacakan dana percobaan split plot. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan plotnya. Di sini ada 2 perlakuan varietas, kemudian diulang 3 kali. Jadi kita acak dahulu petak utamanya. Petak utama itu merupakan varietas yang terdiri dari 2, yang dimana disimbolkan dengan V1 dan V2. Kemudian kita ulang sebanyak 3 kali sehingga menjadi 6, yaitu V1, V2, V1, V2, V1, dan V2. Jadi seperti
ini dana awalnya. Untuk memastikan jumlah plot cukup, kemudian kita acak secara lengkap, sehingga jadi polanya akan menjadi seperti ini. V2, V1, V1, V2, V1, dan V2. Jadi kita bisa melakukan pengacakan secara lengkap, itu baik secara manual, bisa juga menggunakan acak, dan bisa juga menggunakan mikroskop Excel. Langkah yang kedua yaitu setelah petak utama telah kita acak, maka selanjutnya kita akan melakukan pengacakan petak anakannya. Tadi ada 3 perlakuan dosis pupuk nitrogen. Jadi berikut adalah gambar awal dari hasil pengacakan petak utama. Kemudian kita lanjutkan untuk pengacakan anakan. Jadi karena petak anakannya ada 3, maka dalam satu plot ini kita buat menjadi 3 plot seperti ini, dimana ketiganya ini nanti akan kita sisihkan anakan letaknya atau peta anakannya. Jadi petak anakannya itu dibentuk dari petak utama yang telah kita acak dari petak utama. Kemudian kita akan bagi 3 pada masing-masing petak utama tersebut. Petak anakannya setelah diacak dapat dilihat seperti gambar berikut. Jadi kita itu akan mengacaknya segaris vertikal, dimana intinya adalah pengacakan anakan petak itu dilakukan di dalam petak utamanya. Kemudian kita lakukan penggabungan dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya mengenai sidik ragam rancangan petak terbagi. Sidik ragam rancangan petak terbagi di mana di dalam sidik petak utama atau sidik anak petak itu diperlihatkan perhitungan yang dilakukan dalam sidik ragam data dari percobaan 2 faktor. Adapun cara menghitung sidik ragam rancangan petak terbagi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu susunlah garis besar sidik ragam untuk rancangan petak terbagi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Langkah yang kedua yaitu susunlah 2 tabel utama, di mana yang pertama itu adalah tabel jumlah 2, di mana arah ulangan dikali faktor A dengan menghitung jumlah ulangan, jumlah faktor A, dan jumlah umum. Dan tabel selanjutnya yaitu tabel jumlah 2, di mana arah faktor A dikali faktor B dengan menghitung jumlah faktor B. Langkah yang ketiga yaitu hitunglah faktor koreksi dan jumlah kuadrat untuk sidik petak utama. Langkah yang keempat yaitu hitunglah jumlah kuadrat untuk sidik anak petak. Yang kelima, untuk setiap sumber keragaman hitunglah kuadrat tengahnya. Dan yang terakhir yaitu hitunglah nilai F untuk setiap pengaruh yang diuji.